apakah tidak ada sedikit empati dari Tuhan yang terhormat itu ya? Bagaimana di ujung tombak tenaga medis kita berhabis-habis waktu, berdarah-darah, melupakan kesehatannya sendiri, anak istrinya segala macam, mengeluarkan statement yang, aduh, ini orang benar-benar tidak punya peri kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Kicau Jelata, ketemu lagi dengan saya Bang Jela dan Bang Kica dari Kicau Jelata. Kita akan membahas sedikit mengenai pandemi ya Bang ya. Siap. Pandemi COVID-19 ini yang masih saja makin merebak, sementara kita tidak tahu kapan puncaknya dan kapan akhirnya ini. Saya membaca Bang di beberapa pemberitaan ya. Saya kira juga cukup qualified lah ya. Misalnya nih dari kemarin ini yang paling mengerikan nih Bang. Di hari Senin 7 September dari Detik News, positivity rate COVID-19 di DKI melonjak. Ini datanya katanya. Di mana positivity rate-nya itu adalah 14,6%. Itu menurut catatan Detik News atau Detikcom ini, itu di atas rata-rata dunia Bang. Artinya bahwa 100 orang yang dites, 14,6% atau 14 orang sudah terinfeksi. Wow. Gimana menurut Bang ini? Kalau ini menurut Bang Kica ya, ini bukan menakut-nakuti. Ya. Ini bagian dari bagaimana kita meningkatkan kewaspadaan. Karena ya kita nggak tahu sekarang nih. Ini 6 bulan ya, 6 bulan lalu kita selalu berkutat dengan angka pertambahan segini, yang disehatkan segini, kematian segini gitu ya. Ya. Tetapi dengan jumlah sampling yang maaf ngomong ya, itu nomor, ya kita masa sama kita dengan negara Afrika, dengan Bangladesh, dengan negara yang terburuk jumlah sampelnya. Intinya satu hikmah yang kita ambil, ini benar-benar sinyal yang kuat ya, agar kita ini maksudnya yang pemerintah, ya masyarakat, ya semua pihak yang terkait harus benar-benar concern. Ini akan jadi musibah besar, dan bukan berarti kita menakut-nakuti, enggak. Itu supaya antena kewaspadaan kita meningkat, gitu loh. Oke, sepakat Bang. Kemudian ini ya, kan masyarakat mengharapkan kan? Betul. Kapan ini berakhir? Ini kalau kita lihat di pemberitaan ya, di Kompas, masyarakat Indonesia berharap ini agar pandemi terus akan segera berakhir. Tapi seorang ahli epidemiologi dari Universitas Airlangga, Surabaya, Dr. Windu Purnomo, mengatakan Bang, virus corona yang ada di Indonesia masih sulit diprediksi kapan berakhirnya. Kesulitannya kenapa? Karena kebijakan penanganan oleh pemerintah itu yang selalu berubah-ubah, sehingga dia sulit menentukan asumsi. Untuk menghitung sesuatu kan kita perlu asumsi. Data yang selalu berubah-ubah, dan setiap waktunya berubah. Kebijakan juga berubah. Nah ini kita menghimbau pada pemerintah untuk bisa konsisten penanganan ini ya Bang ya. Betul. Gimana Bang? Ya gini, kalau soal apa yang dikhawatirkan ya, atau bilang kesulitan, ahli yang bilang itu ya, bagi masyarakat ini bukan kesulitan, ini khawatirnya luar biasa gitu. Ya. Ini kita kan seperti masuk ke dalam satu terowongan yang gelapnya luar biasa, secercah atau setitik cahaya pun kita nggak tahu, nggak lihat ada di depan gitu. Inilah yang kita rasakan saat ini ya. Jadi istilahnya itu, kalau ini dibiarkan berlama-lama, ini mass frustration ya, frustrasi massal akan terjadi gitu kan. Betul. Dan ya kita nggak sepenuhnya menyalahkan pemerintah ya. Kita juga harus, ini kan tergantung juga disiplinnya kita ya sebagai warga negara gitu kan. Disiplin dalam arti kata, kita tahu ada sesuatu yang mengancam dan kita nggak lihat. Kemudian para ahli, terutama di bidang kesehatan, sudah
memberikan kita tata cara ya untuk protap kesehatan. Ya, protap kesehatan. Menggunakan masker, mencuci tangan, mengurangi aktivitas yang nggak perlu di luar sana gitu kan. Tapi masyarakat sendiri kan tidak punya keleluasaan yang sama, ya kan? Bagi Bung Jela atau bagi Bang Gica atau beberapa sahabat yang lain mungkin nggak ada masalah tidak beraktivitas. Tapi bagi sebagian besar saudara-saudara kita di rumah lapar, nggak bisa menafkahi keluarga, terpaksa keluar kan. Di rumah meninggal, di luar meninggal gitu. Ini kan dihadapkan pada satu pilihan yang luar biasa rumit. Nah, disinilah sebenarnya peran negara ya. Harusnya paham apa yang menjadi prioritas seharusnya gitu kan. Bang Gica agak kecewa ya, karena ada 3 minggu atau 4 minggu yang lalu lah ada statement yang keluar dari pemerintah bahwa kita beruntung tidak pilih opsi lockdown. Seolah itu menselebrasikan bahwa virus sudah selesai di kita, ya kan? Kita PSBB sehingga ekonomi kita bergerak segala macam. Lalu apa yang kita lihat sekarang? Mengerikan sekali. Apa coba menurut Bang Jela opsi-opsi yang atau penyebabnya dulu deh? Apa yang mengakibatkan kok begitu gagap-gagapnya kita nih menghadapi virus ini gitu? Sementara kita lihat negara-negara lain ya, itu istilahnya itu rakyatnya udah menatap masa depan dengan optimisme, meski mereka masih sangat waspada terhadap kemungkinan ada siklus kedua, ketiga, tetapi setidak-tidaknya saat ini mereka nggak merasa seterancam seperti yang kita hadapi. Ya, jadi saya melihat kalau kita bandingkan dengan negara lain ya, sekarang sudah ada 3 besar dunia. Yang terbesar itu adalah India dengan 3 juta penderita, kemudian yang nomor 2 Brazil, dan ketiga Amerika Serikat. Itu yang pernah 3 juta semua. Betul. Dan kita masih di bawah itu. Tapi kita tentu tidak berharapkan ini berlarut-larut. Ya. Jadi penyebabnya apa? Karena yang tadi bahwa kita masih di dalam terowongan yang gelap, tidak bisa memberi siapapun. Kita juga baca di berita di Detik Hell ya. Detik Hell itu menyatakan ada seorang ilmuwan Jerman memprediksi COVID-19 akan bertahan hingga 2023. Artinya 3 tahun lagi. Itu pun dia menghitung hanya sampel di satu kota kecil. Ya, kota kecil yang kebijakannya sudah pasti, sudah mantap. Dan menyekat lebih gampang lebih gampang mengendalikan. Dan dia menyampaikan bahwa mungkin akan butuh waktu lama lagi untuk menemukan antibodi ataupun vaksin. Nah, sehingga dengan demikian ini kita mengharapkan suatu kebijakan yang kompak lah ya, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini kita lihat kemarin 2 hari yang lalu atau ada permintaan dari gugus tugas COVID-19 untuk pemerintah provinsi DKI Jakarta mengevaluasi kembali pemberlakuan ganjil genap. Ini Satgas COVID-19 minta ganjil genap dievaluasi. Pemprov DKI kekeh tak mencabut. Ini di kompas.com. Ya. Saya kira ini valid lah beritanya kompas.com. Artinya kan masih belum ada kesamaan langkah antara pemerintah pusat dengan COVID ini apa nih? Alasannya apa nih? Minta supaya ganjil genap dicabut itu apa? Si Satgas COVID meminta dicabut karena berdasarkan evaluasi dari seluruh Satgas COVID ini kan terdiri dari beberapa kementerian, beberapa lembaga. Itu dengan diberlakukannya genap ganjil, orang akan beralih ke penggunaan transportasi umum. Oke. Ya, sehingga sementara transportasi umum ini belum terlalu memadai. Sehingga warga masyarakat yang tadi Bang bilang tadi, karena harus bekerja, mereka harus menggunakan transportasi umum dan berkerumun di situ. Nah, dugaan ini akan makin banyak penyebaran di sana. Nah, sehingga Satgas meminta supaya pemberlakuan ganjil genap ditunda sehingga orang tidak lagi bertumpu kepada pengangkutan transaksi umum, gitu Bang. Ini berdasarkan based on fact, memang ada peningkatan dan itu peralihannya adalah switching dari
pemilik pribadi atau hanya hipotesis? Karena begini, Ya. Bung Jela, kita nggak bisa hanya melihat satu kebijakan itu dari satu sudut saja, gitu ya. Kita tahu kan implikasi dari pandemi ini terhadap kehidupan masyarakat, terutama menengah bawah, itu luar biasa ya. Ya. Luar biasa. Betul. Ya kan? Mungkin saja kebijakan ganjil genap ini diterapkan oleh Pemda DKI. Mungkin Pemda punya data dari pengalaman sebelumnya, tidak banyak orang yang beralih dari private vehicle ke kendaraan umum. Ya kita tahu lah, orang yang punya mobil tuh kelas menengah ke atas, pilihannya lebih banyak. Contoh lah, Bang Kica sendiri kalau nggak mau bawa mobil pribadi, Bang Kica akan pilih kendaraan taksi, ya bukan kendaraan umum. Itu boleh kita tanya lah sama teman-teman yang punya mobil, yang dia tidak boleh atau mobilnya katakanlah genap, padahal ini ganjil, dia akan naik taksi atau nggak perlu beraktivitas, dia akan di rumah saja gitu. Jadi DKI lebih tahu persis itu. Jadi barangkali atau boleh jadi alasan DKI ini adalah distribusi penghasilan dari kelas menengah ini ke para sopir taksi, ke para driver ojek. Ini kan warga mereka yang juga mereka harus perhatikan. Mungkin dengan kebijakan BLT mereka tahu persis ini tidak akan bisa selamanya gitu kan. Kemudian apa jalannya ya mungkin distribusi income dari orang yang punya ke yang butuh. Caranya bagaimana? Ya mungkin dengan ganjil genap ini. Jadi orang diberi kesempatan untuk berusaha, dan pasarnya dengan regulasi ganjil genap diciptakan gitu. Ini analisis gitu. Jadi kita nggak bisa ngelihat cuma satu saja gitu. Tapi kalau melihat kepada source data, Bang Kica aku yakin bahwa Pemda DKI kekeh dengan pendirian mempertahankan ganjil genap. Tentu mereka punya data akurat bahwa switching dari pengendara pribadi karena perlakuan ganjil genap ini terhadap kendaraan umum itu nggak banyak gitu. Lebih kepada pertimbangan ekonomi tadi, bagaimana yang kaum berpunya ini sharing lah dengan teman-teman kita driver taksi segala macam gitu. Ini analisis. Awalnya penerapan ganjil genap ini adalah untuk mengalihkan kendaraan pribadi ke orang supaya menggunakan transportasi umum. Kemudian dengan adanya pandemi ini, tujuannya berubah kan gitu. Ganjil genap adalah untuk mengurangi aktivitas orang untuk berlalu lalang ke Jakarta yang tidak berkepentingan, yang tidak ada tujuan. Betul. Karena sebagian pekerja-pekerja Jakarta kan sudah WFH work from home, sehingga untuk mencegah mereka yang sudah di rumah ini tidak dibatasilah ganjil genap. Tapi menurut saya juga ganjil genap ini tidak akan efektif sekali. Kenapa? Karena itu dibatasi cuma dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Kemudian jam 4 sore sampai jam 9 atau jam 8 malam. Orang akan menunggu jam 9 lewat 50 menit, dia sudah berdiri di belakang garis. Itu habis itu dia tetap menyerbu ke dalam garis dan batasan genap ganjil tadi. Akhirnya itu juga tidak mengurangi juga volume orang berjalan gitu kan. Jadi distribusi penempatan segala macam juga nggak berlaku juga menurut saya. Tapi menurut Bang Kica gimana? Ya ini kan apa namanya itu kemungkinan lain. Kemungkinan lain. Jadi maksud aku gini loh, Bung Jela. Hal-hal yang sifatnya indirect, ya kan? Ya itu jadi aksesoris saja lah. Meskinya ya kawan-kawan kita di Satgas Covid itu memikirkan yang lebih direct lagi lah. Yang lebih direct itu apa misalnya? Soal bagaimana menyadarkan masyarakat. Dan kalau nggak salah mereka terintegrasi ya, ada polisi segala macam. Mereka bagaimana untuk mendisiplinkan ini, tegakkanlah hukum gitu kan. Hukum ditegakkan kalau itu untuk menyelamatkan jiwa, nyawa, yang kita support semuanya. Bagaimana misalnya
sampling ini diperbanyak gitu kan. Kalau nggak salah Pak Emil Salim ya di Twitternya mengatakan bahwa satu-satunya jalan untuk mengendalikan pandemi ini adalah memperbanyak jumlah testing. Nah, menurut analisis Bang Kica ini ya, setelah 6 bulan ini kita nggak tahu lagi lah, kita harus lebih meningkatkan waspada lah. Karena apa? Tanda merah, tanda biru, tanda kuning, mobilitas orang demikian kencangnya ya, demikian cairnya ya. Jadi lebih bagus kita menganggap semua zona merah untuk antene kewaspadaan pribadi, sehingga dengan adanya zona merah di kepala kita akan berhati-hati melangkah. Kalau nggak penting-penting sekali kita nggak keluar. Jadi artinya kondisi seperti ini tetap proteksi utama adalah dari kita. Bukan kita nggak berharap banyak dari pemerintah, tapi tetap yang bisa melindungi kita, keluarga kita adalah kita. Dan kita berdoa mudah-mudahan ke depan kebijakan pemerintah ini benar-benar tidak mendua lagi. Hantam dulu virusnya. Ekonomi nomor sekian dulu deh. Jadi kembali lagi yang harapan Bang Kica tadi, saya juga sepakat ya. Kita tetap mengharapkan ada satu kesatuan langkah lah, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Kan di COVID, di Satgas itu tentu saja ada pemerintah provinsi DKI. Kenapa nggak di situ dibicarakan untuk kenapa kok kenapa nggak dibicarakan dengan tuntas di dalam forum di sana gitu kan, supaya pembatasan menggunakan diri nggak sampai keluar gitu kan. Kemudian ya negara Jepang Bang sudah sampai kesimpulan bahwa mereka sudah siap untuk hidup berdampingan dengan COVID-19 ini karena tidak bisa jangka pendek, akan jangka panjang. Jadi protokol kesehatan yang 3 tadi, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan sebagainya, ditambah lagi dengan berapa belas. Jadi mungkin teman-teman Kicau Jelata bisa melihat lah, mencari 12 item yang atau mungkin lebih yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Jepang untuk hidup berdampingan dengan virus ini. Saya kira ada lagi yang tadi Bang Kica baca ya. Anggota parlemen kita dari PDIP, ya bisa dilihat lah namanya Bang Kica lupa, tapi statementnya Bang Kica ingat bahwa dia meragukan jumlah tenaga medis yang meninggal yang dideklar ID. Coba dia bilang itu sekitar 30, angka ID yang 100 itu dia ragukan gitu. Itu kan alangkah sedihnya ya, kok politisi jangankan 30, 1 nyawa saja ya kan, itu harus kita ratapi gitu. Di saat kita suasana mencekam seperti ini, masih saja melontarkan hal-hal yang sebenarnya itu membuat kita nggak fokus lagi gitu. Apakah tidak ada sedikit empati dari Tuan yang terhormat itu ya? Bagaimana di ujung tombak tenaga medis kita ya kan berhabis-habis waktu, berdarah-darah, melupakan kesehatannya sendiri, anak istrinya segala macam, mengeluarkan statement yang aduh, ini orang benar-benar tidak punya peri kemanusiaan. Dan inilah yang sebenarnya membuat kita nggak fokus dengan masalah yang kita hadapi. Mengerikan seorang anggota dewan menyaksikan integritas dari ID. Jadi kita kembali lagi berharaplah ada kesatuan langkah ya, pemangku kepentingan kesatuan langkah untuk menyelamatkan rakyat Indonesia. Ya Bang ya? Ya, hentikan silang sengketa, saling curiga, nyari panggung, politiking segala macam. Enggak, ini nyawa kita semua taruhannya. Oke. Kita membaca di pemberitaan, ini juga masih dari Detik Health, seperti terlahir kembali. Ini kondisi Wuhan saat warga aktivitas tanpa masker. Masya Allah. Padahal menurut informasi awalnya virus COVID-19 ini dari Wuhan, tapi juga masih dipertanyakan. Tapi sekarang mereka sudah bebas beraktivitas kembali. Ya, kita nggak tahu seperti apa perlakuan di sana yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagainya. Tapi ternyata
bisa selesai, kita juga berharap dalam waktu dekat, waktu singkat, semua persoalan COVID-19 dan pandemi ini berakhir juga di Republik ini hendaknya. Amin. Amin. Itulah yang harus selalu tiap hari kita doakan. Tetapi bukan hanya sekadar doa. Mari kita ikhtiarkan dari diri kita sendiri, keluarga kita, orang-orang terdekat kita untuk mengikuti segala pedoman petunjuk bagaimana kita harus mencari atau berlaku dengan apa istilahnya perilaku baru. Apa istilah? Perilaku baru. Aha. Perilaku baru Ya, di iya. masa transisi New habit lah, New ya kan? habit. Aha. Dan seperti yang orang Jepang, kita Berdampingan dengan virus. Dan ya itulah cara Itulah alam cara mencari keseimbangan baru. Jadi bolehlah kita tiru ya. teman-teman kita di Jepang.